Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang sistem file. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang file ya. Media StrongEnd digunakan untuk menyimpan file dan folder. Jika media StrongEnd dapat dianalogika seperti sebuah lemari, maka file identik dengan berkas dokumen dan folder identik dengan laci lemari. Nah, itu dia. Sistem operasi akan mengatur penyimpanan file dan folder pada media storage ya, storage. Cara ini akan memudahkan pencarian dan lebih menjamin keamanan. Jadi teknik penyimpanan file pada media storage disebut dengan sistem file atau file system. Nah, di sini ada beberapa pengertian sistem file. Pada buku ini, sistem file dapat diartikan sebagai organisasi file dan direktori pada media storage. Sistem file meliputi hal berikut. Pertama, penentuan nama drive atau media storage, kemudian pengaturan lokasi penyimpanan, penentuan atribut file, pengaturan panjang nama file, mengatur security file, menentukan batas maksimal kapasitas media storage-nya. Nah, kemudian setiap sistem operasi menggunakan format sistem file yang berbeda dengan sistem operasi lainnya. Sebagai contoh, format sistem file milik Windows bernama File Allocation Tab atau FAT16, FAT32, dan New Technology File System NTFS. Adapun Linux menggunakan sistem file bernama Extended File System. Nah, ini ada Linux sama dengan Linux dan Windows ya. Nah, kemudian berbeda Windows ini ya. Kemudian kalau Windows menamai media StrongEnd ini menggunakan abjad seperti ABC dan seterusnya sampai hingga Z. Biasanya drive A, drive B digunakan oleh floppy disk drive. Adapun hard disk, CD, DVD, dan ROM drive dan media lainnya diberi nama melalui C dan seterusnya hingga Z. Berbeda dengan Windows, Linux menggunakan aturan berbeda ya. Berbeda dengan Windows ya. Linux itu maksudnya gini, berbeda dengan Windows. Kalau Linux menggunakan aturan yang berbeda. Linux tidak menggunakan abjad untuk nama media StrongEnd-nya. Linux menggunakan drive file atau file drive seperti div, CD-ROM, div, head, bentuk seperti ini dia. Nah, ini adalah sistem Windows dan ini sistem Linux-nya. Ini perbedaan seperti ini. Nah, kalau Windows seperti ini sistemnya, karena kemudian Linux seperti ini dia. Kemudian, penamaan file pada Windows tidak bersifat sensitif. Artinya tidak membedakan pemakaian huruf besar atau kecil. Itu Windows. Namun, kalau Linux itu dia bersifat case sensitif. Sebagai contoh, file bernama berkasku docs akan dianggap berbeda dengan berkasku dokumen. Ini ya, ini berkasku docs dan ini berkasku docs. Ini berbeda hurufnya depan. Jadi dia anggap ini berbeda. Kalau di Windows itu dianggapnya sama gitu. Nah, atau berkasku docs atau berkasku docs. Ini penulisan huruf ini berpengaruh sekali. Ya. Walaupun demikian, sebagai nama file atau folder tidak terlalu panjang, sebaiknya nama atau folder itu tidak terlalu panjang. Hal tersebut akan menyulitkan orang yang membacanya. Jika kamu membuat file atau folder, kamu harus menghindari penggunaan karakter ini dan harus menghindari. Jadi tidak perlu itu. Ya. Pada Windows, biasanya hard disk akan diberi nama C apabila file buku teks disimpan di drive C. Maka Windows akan menulisnya seperti ini. C, garing miring, buku teks, simbol, garing, dan ini titik 2 garis miring ini digunakan untuk memisahkan nama drive dengan nama file atau directory. Inilah yang disebut dengan path atau lokasi file. Jika file book text disimpan di drive C dalam sebuah folder bernama dokumen, maka pathnya menjadi C, dokumen, buku, teks, simbolnya. Digunakan untuk memisahkan folder dengan file atau folder dengan folder yang lainnya. Gitu. Dan ini dia. Ini di Windows ya. Lihat ini view, star bar, dan semua peraturannya ada di sini. Amati penulisan hurufnya ini. Kemudian amati strong drive-nya. Nah, ini gunanya seperti garis miring. Kemudian amati ukuran filenya. Filenya nanti terlihat di bawah ya. Kemudian, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang mohon dan dimaafkan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.